Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan tukang oprek software receiver Wong Trenggalek. Kali ini kita membahas receiver Capison Gold Ontimo ya. Gardiner 88 HD Ontimo dengan receiver neck parabola combo. Untuk teman-teman yang mempunyai receiver neck parabola combo ya, ini neck parabola combo 2/2 yang pernah sudah saya upload softwarenya. Ada beberapa software digunakan, bisa menggunakan receiver ini. Jadi untuk teman-teman, ini WS dengan Gardiner 88 HD Ontimo 88 HD. Jadi untuk teman-teman, kalau saya suruh milih ya, dengan kedua receiver ini saya memilih neck parabola. Apa saja software yang digunakan di neck parabola ini nanti kita bahas bersama-sama. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih untuk subscriber saya yang sudah support, sudah dukung channel ini, karena channel ini bisa berkembang berkat dukungan dari teman-teman. Saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungannya. Semoga dukungan panjenengan menjadi amal yang barokah, bertambah rezekinya, bertambah melimpah, dimudahkan segala urusannya. Untuk teman-teman yang belum dukung channel ini, monggo silakan dipencet tombol subscribe-nya. Silakan pencet tombol subscribe-nya, aktifkan tombol loncengnya. Silakan diaktifkan tombol loncengnya. Mungkin ada teman-teman yang nonton kali ini pengen bertanya-tanya, monggo silakan komen saja di kolom komentar. Kita bahas dulu untuk receiver Capison. Di sini untuk Capison software yang digunakan GX ya. Jadi identik dengan software Gohin yang biasanya saya upload di video kemarin-kemarin untuk bar 3 ya. Ada bar 3 untuk informasi, barnya ada 3. Ini Gohin GX ya, GX. Saya rasa untuk software ini sudah banyak yang saya upload di video ini, berbagai bentuk skin dan menu berbeda. Jadi teman-teman kalau mau gonta-ganti software, walaupun sudah saya review, aman digunakan di receiver Capison ini, tetap harus berhati-hati, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena berbagai kendala, kesalahan sedikit update software receiver ini
ada kesalahan mengakibatkan mode on, kecantol logo, mata merah, dan mungkin masih banyak lagi kendala-kendala yang lain. Mungkin remote tidak connect. Untuk remote-nya sendiri biasa yang saya gunakan ya, ada remote neck parabola. Di sini biasa yang saya gunakan untuk mengkonekkan dengan receiver ini, saya menggunakan neck parabola, dan juga bisa menggunakan orinya dari receiver K-Vision ini sendiri. Kadang ada yang request bisa connect dengan remote Sekibox. Jadi ada beberapa remote yang biasa saya gunakan di remote neck parabola, di receiver K-Vision ini. Untuk GX6605S Gulsat, Primasat, Komodo, dan lain-lain, untuk remote-nya sama yang saya gunakan, tidak jauh berbeda untuk remote-nya. Kadang kalau Matrix Burger S2 tidak connect, silakan teman-teman menggunakan Sekibox, remote Sekibox ini pasti bisa. Jadi kemarin sahabat kita yang dari Aceh memakai remote multi ya, yang kemarin digunakan remote multi. Beliau ini kesulitan karena kenapa? Kadang kalau remote multi tidak berfungsi. Untuk kodenya, untuk remote multi ini biasanya 001 sampai 027 ya. Jadi silakan diurut saja mulai dari 001 sampai 027. Ini untuk remote multinya ya. Bila mana itu tidak connect, remote-nya tetap tidak mau connect, silakan dipencet warna merah, ada tulisan set. Di situ ada tulisan set ya. Silakan dipencet terus sampai muncul di layar TV. Perhatikan di layar TV muncul volume. Jadi biasanya seperti kemarin, setelah saya hubungi, saya telepon, cuma perpindahan channel, misalnya standby di channel angka 9, kan dengan remote-nya pindah ke 10, ke channel 10. Nah, setelah dipencet-pencet, remote-nya tetap tidak berfungsi. Karena apa? Itu sepenuhnya belum normal ya. Kalau normalnya, silakan dipencet warna merah yang ada tulisannya set sampai muncul volume. Setelah muncul volume, silakan dilepaskan, silakan buru-buru dilepaskan. Nanti kalau sudah muncul volume tidak buru-buru dilepaskan, ini ngulang lagi. Akan ngulang lagi. Jadi silakan dipencet setelah muncul volume ya, tidak pindah ya. Artinya channelnya tidak pindah. Angka 9 menjadi 10. Ini belum fungsi sepenuhnya, belum fungsi semua. Jadi munculnya volume.
Kalau muncul volume berarti normal, nanti akan bisa digunakan. Oke, sekarang membahas tentang receiver parabola combo. Ini neck parabola combo. Untuk potnya, pot 2 ya, berarti kan di sini pot 2 saya menggunakan pot 2 yang sering sudah saya upload, jadi teman-teman jangan salah. Selain pot 2 yang saya upload kemarin, video-video kemarin, saya belum ngetes karena receiver yang saya punyai cuma pot 2. Jadi saran saya untuk teman-teman kalau uji coba silahkan dimodif. Kalau mau uji coba silahkan dimodif dulu ya, seperti ini. Nah, setiap receiver yang sudah oprek dan saya posting ini sudah saya tes di masing-masing receiver. Misalnya K5S. Untuk K5S sendiri bisa digunakan di berbagai receiver. Tanaka T22HD, Matrix Burger S2, dan juga Skybox bisa menggunakan K5S. Setiap software yang sudah saya oprek pasti saya tes di masing-masing receiver. Selain itu, di luar teman-teman misalnya menggunakan merek lain, seperti kemarin untuk GX6605S. Kebetulan yang saya gunakan ada beberapa, cuman walaupun GX6605S ini dasarnya sama, bisa digunakan di Getmicom HD yang Guhin ya, Getmicom HD yang Guhin, bisa digunakan Gardiner, bisa digunakan di Gulsat, Pilsat, dan lain-lain. Cuman untuk connect panel ya jelas berbeda. Untuk GX6605S ini nanti kita bahas untuk kedepannya, karena kita masih membahas tentang neck parabola combo pot 2. Nanti untuk GX6605S kita bahas di video selanjutnya. Neck parabola combo pot 2 ini kemarin saya menggunakan software Getmedia V8X, dan juga saya menggunakan Skybox 8 untuk video-video review software-software yang saya sebutkan tadi. Teman-teman silahkan ditonton videonya. Fitur apa saja yang support di software tersebut. Jadi silakan teman-teman kalau nonton video review dari software yang saya oprek, silakan teman-teman ditonton sampai selesai. Jangan di skip ya. Ini tujuannya biar tahu kekurangan dan kelebihan apa saja yang ada di softwarenya. Jadi saran saya silakan ditonton sampai selesai. Jangan dipotong-potong. Ini kebanyakan untuk teman-teman ini tidak mau nonton videonya, langsung asal ambil, tidak tahu kekurangan dan kelebihannya, langsung di flash
pada akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kebanyakan teman-teman ini kendalanya di panel ya. Kendalanya di panel. Kalau orang asing yang memakai, ini biasanya kendala di remote. Dan biasanya kalau dihubungi orang asing, saya ini tidak mau menerima teleponnya karena bahasa kita ini berbeda. Jadi saya tidak bisa menerima telepon dari luar negeri. Bahasa Inggris pun saya tidak paham, apalagi bahasa luar yang lain-lainnya. Untuk orang luar ini silakan dibaca teksnya ya, biar, karena setiap negara ini sudah saya ubah untuk bahasanya ya. Misalnya ya, bahasa luar sudah ya, silakan dibaca teksnya, ini sudah saya ubah. Kalau memakai teks ya saya bisa merubahnya. Kita sambil ngopi dulu ya biar tidak sepaneng ini. Kebetulan ini kopinya sudah hampir habis ya. Monggo yang teman-teman yang mau tanya-tanya monggo. Jadi di sini saya tegaskan lagi ya untuk teman-teman kalau mau gonta-ganti software, karena gonta-ganti software ini kendalanya banyak. Kalau sedikit kesalahan, sayang receivernya rusak cuma gonta-ganti software. Saran saya kalau gonta-ganti software dimodif dulu ya. Silakan menggunakan receiver yang modifan, paling tidak mempunyai satu. Jadi saya yakin teman-teman ini kalau memakai receiver tidak cuma satu ya, tidak cuma satu. Saya yakin lebih dari 2, atau ada kemarin yang saya lihat di posting itu sampai 6 sampai 7 receiver. Jadi ya silakan dimodif dulu yang satu. Ini untuk jaga-jaga untuk alat flashnya, atau mungkin teman-teman mempunyai alat flash yang bisa digunakan nge-flash pakai laptop. Kalau tidak mempunyai laptop bisa nge-flash lewat HP. Dan itu pun menurut saya kurang efektif ya. Karena biasanya sudah sukses dan pada akhirnya dinyalakan kembali belum mau hidup, masih mode on. Lebih efektif kalau receivernya dimodif. Karena cara inilah yang saya gunakan bila mana saya mengalami kendala pas waktu oprek ya. Pas waktu ngoprek saya tes mode on misalnya. Ini untuk sebagai alat ngeflashnya receiver modifan. Efektif, 3 menit langsung beres. Kita sambil rokok dulu ya. Ini rokoknya kretek-kretek begini. Subscriber lover dimanapun berada, kalau membahas tentang software receiver ini, waktu opreknya ya, waktu ngopreknya ini memakan waktu hampir 2 jam, itu pun kalau sukses ya. Jadi untuk teman-teman mungkin saya yakin menggunakan software ala wong Trenggalek ini masih banyak yang
mengalami kendala di remote ataupun di panel. Kalau membahas tentang remote, sudah saya sebutkan remote-remote yang sudah saya gunakan. Membahas tentang panel, kalau membahas tentang panel, antara receiver satu dengan receiver yang lain, misalnya yang saya gunakan Matrix Burger S2, belum tentu panel berfungsi di skyblock. Ini khususnya untuk K5S. Kadang kalau di skyblock normal, untuk panelnya di Matrix Burger S2 biasanya ada seperti ini ya, lampu yang berjajar ini akan nyala seperti yang nampak ini ya, seperti nampak ini. Perhatikan, yang nyala ini untuk sinyal, artinya di sini untuk panel ini belum diedit. Semestinya kalau tidak ditancapkan ke antena, ini belum ada sinyal, belum ada sinyalnya. Dan untuk panel ini, lampu yang berjajar ini, semestinya ini berfungsi untuk panel, untuk antena, untuk sinyal. Misalnya sinyalnya 70 misalnya, ini tidak penuh ya, tidak penuh seperti ini, seperti ini. Kalau ini sudah disetting, sudah diedit panelnya, ini akan berfungsi. Mestinya kalau tidak ditancapkan untuk antenanya, ini tidak nyala. Seperti hanya K5S, kalau teman-teman perhatikan di panelnya, setelah di flash ganti software, itu nyala semua, berarti untuk panelnya belum di setting, belum diedit. Tapi kalau di sini hilang, berarti sudah diedit. Seperti yang saya sebutkan tadi untuk GX6605S, misalnya saya setting di Gardiner 88 HD non rekomendasi, digunakan di Komodo, digunakan di Getmicom HD, yang jelas panel padam. Karena untuk settingannya, untuk editannya di Gardiner. Bila digunakan untuk Getmicom HD, yang guokin saya edit di Getmicom HD, yang jelas untuk receiver yang chipset HW203 panel padam, dan sebaliknya. Jadi misalnya teman-teman menggunakan yang saya sebutkan untuk Gardiner, misalnya 8203, teman-teman gunakan di Getmicom. Kemarin ada yang komen di kolom komentar, panel padam digunakan di Komodo. Ya memang, sebenarnya saya edit di Gardiner 88 HD atau GUSAP, yang jelas ya padam. Jadi kalau nonton video, perhatikan di situ ya, perhatikan di judulnya. Misalnya saya gunakan judulnya Gardiner 88 HD atau GX6605S HW203, itu panel bisa nyala jadi Gardiner 0088 HD. Saya pakai Capison Gardiner masih di 05. Apa bisa pakai SW? Maaf ya, ini untuk
komentarnya kok hilang ya. Nah ini saya lihat kemarin Mas Kur, tampilan menunya waktu saya lihat kemarin Mas Kur, bentar ya, ini komennya belum muncul ya. Ke dinner saya lihat bagus tampilan menunya waktu saya lihat kemarin Mas Kur. Ini untuk bahas software Capison ya. Capison yang 1005. Bentar ya, ini karena komannya tenggelam ya, muncul hilang ya. Bentar. Apa bisa pakai SW downgrade? Bisa Mas. Maksudnya ini mau downgrade ke software yang mana ya Mas ya? Ini ya, saya jelaskan dulu. Misalnya sampean di posisi C1005 mau downgrade. Itu bisa mau ke, untuk downgrade ini artinya untuk jamu Mas ya, untuk jamu. Kalau di C1005 mau turun, mau naik ke atas, misalnya C1008 kan tidak perlu memakai downgrade Mas. Ini Mas bebas kalau memakai software C1005 mau ke atas mau ke bawah ini bebas Mas, nggak usah memakai downgrade. Untuk downgrade ini, SW downgrade ini digunakan bila Mas memakai C117 misalnya mau turun ke C115, ini Mas harus memakai software downgrade. Dan itu pun setelah melewati software downgrade, Mas harus merename lagi software yang lain. Misalnya di C1008 ya, misalnya mau turun ke C1005, Mas harus melewati downgrade dan C1005 silakan direname. Software downgrade ini bila mana Mas tidak merenama lagi software yang lain, nanti akan berhenti di downgrade. Tapi untuk caranya keluar dari software downgrade ini silakan ditonton video-videonya ya. Ini kemarin sudah saya bahas ya, kejebak di software downgrade. Untuk Capison ini sudah saya bahas, jadi silakan teman-teman ditonton untuk videonya. Jadi kalau Mas berada di C1005 bebas ya Mas, tidak perlu memakai downgrade. Mau turun ke 1001 ya bebas, tidak perlu downgrade lagi ya Mas. Mau naik pun bebas, mau ke C1009 ya tidak usah pakai downgrade. Bentar, ini ada komen lagi. Malam Mas, iku gabung Surabaya hadir. Mas siapa ini? Kumisku Al. Oke. Terima kasih Mas Kumisku Al ya dari Surabaya. Jadi untuk maaf teman-teman ini kalau memakai software GE
untuk kapisen ini ya, cuma ada beberapa sopir saja, jadi tidak bisa gonta-ganti seperti GX 6605S yang lain, non rekomendasi ya, bisa ke basic apa, basicnya kan banyak untuk GX 6605S itu, tapi untuk rekomendasi ini cuma cenderung di C1001 sampai C1009 ya, tidak seperti GX 6605S non rekomendasi, basicnya banyak. Jadi untuk teman-teman, saran saya harus tetap berhati-hati ya, jangan cuma melihat dari tampilan ikonnya, melihat dari skinnya yang bagus, sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi tetap harus menyesuaikan kebutuhan, kecuali kalau receivernya ya sudah dimodif ya. Kalau receivernya sudah dimodif, bila mana terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tinggal ngeflash. Ini kalau belum dimodif pasti kebingungan ya. Jadi biar teman-teman untuk pemula ini, biar tahu caranya, biar tahu software apa saja yang digunakan. Ini software GE digunakan di receiver apa, ini silahkan disimak video-videonya ya. Mas cuman nanya, saya punya receiver Counsat HD lama enggak, hilang lagi ya. Nah, ini nggak tahu kenapa komennya kok nggak mau muncul ya, muncul langsung tenggelam ya ini untuk komennya. Bentar, receiver Counsat HD lama ada enggak, saya ASP buat SAT Intersat 19 Counsat ya, receiver Counsat HD lama. Sekali lagi untuk teman-teman ya, jangan fokus ke merek. Ini seringkali sudah saya sampaikan di video-video yang lain. Jangan fokus ke merek. Misalnya receiver Gulsat, coba perhatikan di informasi softwarenya. Bila di situ ada tulisan 6605S berarti Gukin. Dan untuk memastikan ini silakan dibuka ya. Untuk boxnya silakan dibuka. Jadi jangan fokus ke merek. Maaf, di sini saya bingung kalau request itu merek yang disebut, saya ini bingung mau menjawabnya. Silakan fokus ke informasi dari sumbernya dan silakan dibuka boxnya. Di MPEG-nya pasti tertulis bila mana 6605S berarti Gokin. Bila mana tertulis di situ 8001 itu bisa K5S Montage. Ada lagi di situ Ali 3510. Makanya saya ini sering buka-buka receiver ya, waktu disuruh user untuk memperbaiki parabola. Yang saya lihat dulu pasti informasi dari softwarenya. Itu pertama. Yang kedua, saya buka boxnya untuk memastikan. Setiap user yang nyuruh saya memperbaiki parabolanya, ini saya buka boxnya untuk memastikan. Setelah itu
saya saya ambil softwarenya. Tujuannya untuk saya buka, saya edit di rumah. Ini untuk ini ya. Biasanya saya gunakan untuk jaga-jaga bila mana saya melakukan kesalahan untuk ngeflash. Pasti saya ambil. Jadi intinya di sini ada beberapa receiver yang sudah saya buka waktu servis. Misalnya Gulsat. Ini belum tentu GX, belum tentu GX. Di situ juga saya menemukan sama-sama mereknya Gulsat. Itu ada yang Ali 3510. Kenapa setiap saya servis saya buka? Saya ini orangnya penasaran. Tampilan setiap saya servis kok berbeda-beda ya, tampilan menunya kok berbeda. Ini receiver sama, kemarin saya menemukan Gulsat kok tampilnya beda. Nah, di situ saya penasaran karena sering melihat itu dan saya selalu penasaran. Saya ambil softwarenya, saya taruh di flash disk, saya ambil. Di rumah saya edit, saya oprek, saya lihat. Ternyata di sini kesimpulannya, kalau fokus ke merek, pasti teman-teman ini misalnya request ya, Mas minta softwarenya Gulsat, bingung saya mau ngirim Ali, nanti jangan-jangan GX 6605S. Saya kirim GX 6605S, jangan-jangan nanti Ali. Jadi kalau mau request jangan menyebutkan nama atau merek. Bingung saya mau jawab. Silakan teman-teman ini menghubungi atau gabung dulu di grup WhatsApp yang sudah saya sediakan ya. Silakan gabung dulu di WhatsApp. Silakan difoto informasi dari softwarenya dan silakan dibuka boxnya. Silakan difoto. Atau silakan kirim damnya. Ini biar gampang. Tujuan saya meminta dam dari teman-teman ini ya, untuk mencocokkan panel dan remote. Ini biar teman-teman ini kalau request saya minta damnya, silahkan dikirim. Ini tujuannya untuk saya ambil panel sama remote. Nanti setelah saya oprek softwarenya, saya kirim kembali softwarenya. Ini panel panjenengan dan remote panjenengan ini tetap aman. Oke Mas, saya gabung di grup Pantrem Trim. Monggo, silahkan Mas gabung dulu di grup WhatsApp ya. Nanti untuk softwarenya silahkan di dump ya. Biar saya oprek dulu, saya edit dulu, dan nantinya akan saya review ya Mas. Karena saya ini kebingungan loh. Kalau menyebutkan merek ini saya kebingungan, mau ngirim softwarenya ini bingung. Karena sering kali saya ini buka-buka receiver milik Usap. Saya itu orangnya penasaran ya, setiap ada receiver baru, wah tampilannya ini menu kok berbeda. Ini software apa ya digunakan? Ini selalu yang pertama saya buka informasi dari softwarenya, yang kedua saya buka boxnya. Iya maaf untuk user-user di daerah saya, kalau saya buka-buka ini mesti saya buka ini boxnya, receivernya pasti saya buka, saya foto, dan saya ambil softwarenya, saya oprek di rumah. Oh ternyata software receiver ini panelnya
editannya berbeda. Oh ini punya Ali, sama-sama nama mereknya sama kok, tampilan depannya sama, Gulsat kok beda tampilan. Oh ternyata ini yang satu Ali, yang satu GX gitu. Makanya kalau ada yang bertanya soal software ini yang request menyebut nama, ya saya bingung. Kadang ya tidak saya balas itu karena yang ditanyakan merek. Bingung jadinya. Subscriber lover dimanapun berada, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Mas Budi Hartono, nyimak mas, masih awam, siap, monggo. Yang sudah dukung channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga menjadi amal yang barokah, bertambah rezekinya, bertambah melimpah, dimudahkan segala urusannya. Untuk teman-teman yang belum gabung, belum dukung channel ini, monggo didukung biar saya lebih semangat lagi ngasih tutorial tentang software editan. Silahkan pencet tombol subscribe, jangan lupa tombol loncengnya. Sekilas video ini semoga bermanfaat di teman-teman dimanapun berada. Semoga kedepannya lagi saya lebih teliti, lebih telaten lagi ngoprek software editan ala wong Trenggalek. Bila mana teman-teman mengalami kendala di receiver, silahkan teman-teman komen saja di kolom komentar. Orang tua bilang malu bertanya, sesat di jalan. Jadi silakan teman-teman kalau memang belum memahami tentang software ini, silakan tanya di kolom komentar. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Ketemu lagi di web berikutnya. Sekian, kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.